Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Oke anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya ya? Jangan lupa bantu untuk subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video pembelajaran untuk materi selanjutnya. Nah anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita masih melanjutkan mengenai materi aritmetika sosial. Nah, di mana untuk kali ini kita akan belajar mengenai bunga tunggal dan pajak. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan bunga tunggal. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan pajak. Nah, bagaimana? Sudah siap kan untuk memulai pembelajaran? Langsung saja kita simak bersama video berikut. Bunga tunggal dan pajak. Nah, yang akan kita bahas pertama yakni bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka tiap bulan uang kita akan bertambah. Nah, tambahan uang tersebut yang disebut dengan bunga. Bunga biasanya dihitung secara periodik, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Jadi bunganya konstan atau tetap. Nah, untuk rumusnya, jika modal sebesar M itu dibungakan dengan bunga P% setahun, maka jika T-nya itu adalah tahun, rumusnya I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. Jika T-nya atau waktunya itu bulan, maka rumusnya I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. Jadi bedanya di sini dibagi 12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, apa itu I? Yakni besar bunga, M adalah modalnya, P adalah suku bunga tunggal, dan T adalah waktu. Langsung saja kita masuk ke contoh ya, supaya lebih mudah. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 20% per tahun. Nah, tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Budi jika ia meminjam selama 2 tahun. Kita selesaikan. Yang diketahui M atau modalnya 30 juta, kemudian suku bunga tunggalnya 20%, dan T-nya 2 tahun. Pertanyaannya bunga selama 2 tahun atau I itu berapa? Karena di sini adalah tahun, maka rumus yang kita gunakan, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. Tidak perlu dibagi 12 karena tahun. Kita masukkan M-nya di sini 30 juta, P-nya 20, T-nya 2. Kita coret ya. Nah, sehingga 3 kali 2, 6 kali 2, 12. Maka 12 juta. Jadi bunga yang ditanggung Pak Budi selama 2 tahun adalah 12 juta. Kemudian contoh yang kedua, Pak Adi menabung uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 10% per tahun. Nah, tentukan besar tabungan Pak Adi setelah 8 bulan. Yang diketahui adalah modalnya 30 juta, P bunganya 10%, T-nya 8 bulan. Yang ditanyakan bunganya berapa dan tabungan akhirnya menjadi berapa uangnya itu. Karena di sini T-nya adalah bulan, maka kita menggunakan rumus yang dibagi 12. Kita masukkan M-nya 30 juta, P-nya 10, T-nya 8. Tinggal kita coret ya. Ini kita sederhanakan, dibagi 4, 2, 3. 3-nya kita coret dengan ini, tinggal 1 ya. Berarti 2, nolnya tinggal dihitung ada berapa? Ada 6, yakni 2 juta. Jadi tabungan akhir itu kan berarti
uang awal kalian dan dapat bunga, berarti ditambah bunga. Nah, karena tabungan awalnya 30 juta, bunganya 2 juta, maka uangnya menjadi 32 juta. Jadi tabungan Pak Adi setelah 8 tahun itu setelah 8 bulan itu menjadi 32 juta. Oke, kita beri contoh lagi yang ketiga, yakni dimana kalau mencari lama menabung. Tono menabung di bank sebesar 1.500.000. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 12% per tahun. Nah, ketika mau diambil, tabungan Tono itu menjadi 1.620.000. Berapa lama Tono menabung di bank tersebut? Kita selesaikan ya. Diketahui di sini modalnya 1.500.000. Kemudian bunga tunggalnya 12%. Nah, bunganya yang didapatkan kan uangnya menjadi 1.620.000, padahal nabungnya 1.500.000, berarti mendapat bunga 120.000. Pertanyaannya adalah lama menabung atau T. Ya, kita gunakan rumus I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. Kenapa menggunakan per 12? Karena kemungkinan yang lama menabungnya bulan. Ya, kalau tahun ya nanti tinggal tidak pakai yang 12. Oke, di sini I-nya 120.000, M-nya 1.500.000. Dikali P-nya 12 per 100, T-nya adalah yang kita cari. Kita coret. Nah, 12-nya kita coret juga ya. Maka menjadi 120.000 sama dengan 15.000 per T. Ingat persamaan linier. Nah, ini kan 15.000 kali T, berarti kali pindah ke kiri jadi bagi. Ya. Nolnya kita coret 33, jadi 120 bagi 15 sama dengan 8. Jadi lama menabungnya adalah 8 bulan. Contoh yang keempat, bagaimana kalau mencari persentase bunga? Rahma menabung di bank sebesar 8 juta. Setelah 8 bulan, uang yang diambil dan menjadi 8.800.000. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan oleh bank tersebut? Nah, yang diketahui adalah modalnya 8 juta. Kemudian waktu menabung 8 bulan. Nah, bunganya kan 8.800.000. Ya. Tabungan awalnya 8 juta, maka uangnya berbunga 800.000. Yang ditanyakan adalah persentase bunganya berapa atau P. Kita gunakan rumus ya, karena di sini bulan maka dibagi 12 itu ya. I-nya kita masukkan 800.000, M-nya 8 juta, P-nya kita cari dan T-nya 8. Kita coret. Nah, kita sederhanakan. 8 dibagi 4 2, 12 bagi 4 3. Nah, ini kan perkalian ya, kita pindah ke sana. Jadi bagi ya. 800.000 dibagi 80.000 sama dengan P dikali 2 per 3. Kita coret nolnya 4 ya. 80 bagi 8 10 sama dengan P dikali 2 per 3. Nah, dibagi 3, pembagian pindah ke kiri jadi perkalian. Berarti 10 kali 3 sama dengan P kali 2. Yakni 30 sama dengan P kali 2. Ini perkalian, pindah ke kiri jadi pembagian. 30 bagi 2 sama dengan P. Maka P-nya 15. Oh, persentase bunga bank tersebut adalah 15%. Paham ya? Bagaimana untuk contoh yang kelima kalau mencari tabungan awal? Setelah 9 bulan, uang tabungan Miftah di koperasi berjumlah 3.815.000. Nah, koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga itu 12% per tahun.
berapakah tabungan awal Miftah di koperasi tersebut. Nah, jadi kita nggak tahu Miftah itu nabung berapa sih, kok tiba-tiba 9 bulan uangnya menjadi 3.815.000. Sekarang kita cari ya. Nah, yang diketahui adalah T-nya lama menabungnya 9 bulan, bunga persennya 12% ya. Kemudian ini apa? Tabungan akhir ya, 3.815.000 tabungan akhirnya, uang akhir. Yang ditanyakan adalah tabungan awal atau modalnya ketika dia menabung itu berapa. Nah, kita selesaikan ya. I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. Dimana yang diketahui kita masukkan P-nya 12 dan T-nya di sini 9. Kita coret 12 dengan 12, didapatkan I sama dengan M dikali 9 per 100. Nah, M kali 9 adalah 9 M per 100. Nah, sekarang apa gunanya tabungan akhir? Nah, tabungan akhir itu kan modal awal ditambah bunga. Jadi uang awal kalian karena mendapat bunga, maka uangnya ditambah bunga itu. Jadinya tabungan akhir kalian. Ya. Tabungan akhirnya kita masukkan 3.815.000 sama dengan modalnya M ditambah bunganya. Bunganya ini tadi I kan bunga, berarti 9M per 100. Kita ganti 9M per 100. Nah, jika ada bentuk pecahan, operasi pecahan, maka bisa dikerjakan jika pecahan penyebutnya sama. Ini kan M per 1, jadi kita kalikan jadikan per 100, maka yang bawah dikali 100, yang atas dikali 100. Ya, 100 bagi 100 kan 1, sama dengan M sama kan? Ya. Kita samakan penyebut 100. 100M ditambah 9M adalah 109M per 100. Nah, ini pembagian pindah ke kiri jadi perkalian. Karena dikali 100 tinggal ditambahkan 02. Sama dengan 109M. Nah, ini perkalian, pindah ke kiri jadi pembagian. Didapatkan modalnya adalah 3.500.000. Oh, jadi tabungan awal Miftah di koperasi itu 3.500.000. Coba difahami kembali, nanti kalau masih bingung coba diamati. Kalau masih bingung silakan tanya ya. Sekarang kita lanjut ke materi pajak. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak. Karena pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah juga digunakan sebagai kepentingan rakyat. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis pajak antara lain ya, ada PBB yaitu pajak bumi dan bangunan, ada PPH yaitu pajak penghasilan, ada PPN yaitu pajak pertambahan nilai. Saya berikan satu contoh ya. Seorang karyawan mendapat gaji 6 juta dengan penghasilan tidak kena pajak 1 juta. Jadi dari aturan pemerintah itu 1 juta ke bawah tidak kena pajak. Jadi kalau gajinya 6 juta berarti kena pajak. Nah, jika besar pajak PPH 15%, maka berapakah gaji yang diterima pegawai tersebut? Nah, PPH-nya 15%. 15% itu 15 per 100 dikali gaji kita yaitu 6 juta. Kita coret nolnya. 15 kali 8. 15 kali 6 itu adalah berapa di sini? Bukan 750 ya, harusnya di sini 800.000 ya. 15 kali 6 di sini 800.000. Oke, nanti bisa diganti ya, mohon maaf ya. Nah, maka gaji yang diterima adalah 6 juta. Dikurangi pajaknya. Pajaknya tadi 800.000 ya. Sehingga 6 juta dikurangi 750
dikurangi 800.000 jadinya 5.200.000. Ya, nanti coba ini diganti, maaf ya, 800, ini juga diganti 800, dan gajinya diterima 5.200.000. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian ya, semangat untuk mengerjakan latihan soal, cuma 2 saja ya. Soal yang pertama, Pak Rozi menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga 15% per tahun. Saat diambil tabungan Pak Rozi menjadi 900.000. Berapa lama Pak Rozi menabung di bank tersebut? Kemudian yang kedua, Ari membeli sepeda motor dengan harga 25 juta dan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Nah, tentukan jumlah uang yang dibayarkan Ari. Silakan dicoba. Kalau nggak paham silakan bertanya ya. Matematika harus semangat untuk berlatih soal. Nah, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Paham atau belum? Kalau belum paham jangan malu-malu untuk bertanya ya. Silakan bisa bertanya ke WhatsApp, Facebook, Instagram, atau Google Classroom ya. Nanti pasti saya balas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.